begini Bang Sapri. Kang, namanya Kang. Oh maaf Kang ya Kak. Ini Selamat sore gitu. selamat sore ya Kang Sapri. Saya Debbie, salah satu dari tim mahasiswa peduli hukum yang datang ke sini dengan niat dan tujuan ingin mengetahui lebih dalam seperti apa sih hukum dan adat istiadat di suku Baduy. Ternyata dasar pertama yang saya tahu adalah suku Baduy itu dibagi menjadi dua ya, Akang ya. Suku ada tiga. Bisa dijelaskan Kang? Baduy itu ada tiga, ada Cikatawana, ada Sisik, ada Cidio, ada tiga kampung yang Baduy dalam. Oh seperti itu. Kalau untuk Baduy luarnya Bapak, Akang mau? Keseluruhan Baduy dalam dan Baduy luar ada 63 kampung. Suaranya boleh dinaikin. Ya. Kalau dalam di dalam jumlah 63 kampung itu bisa diperkirakan ada berapa kakak kepala dalam 63 kampung itu? Ada sekitar 200 atau lebih? 1000 lebih ya. Untuk Baduy maaf, untuk Baduy dalamnya ada yang di Cidiok penduduknya kurang lebihnya 600. di Cidiok Yang di Baduy Cidiok, dalam Baduy dalam 600 penduduk. yang di Cikatawana kurang lebihnya sekitar 300. Yang di Cikesik sama kayak di Cidiok 600. untuk warga Baduy dalam ya Pak. Maaf Akang, ini karena saya biasa manggil ini jadi harus belajar juga ya Akang. Bagaimana dalam adat istiadat di Baduy dalam Bapak? Seperti untuk hukum perkawinannya itu bagaimana Pak? Apakah orang dalam bisa menikah dengan orang luar? Ataukah hanya untuk lebih ke sifatnya dominan suku Baduy dalam sekitaran itu aja, perkawinan seperti itu aja, atau bagaimana hukum adat istiadatnya? Mari silakan dijelaskan Akang. Untuk tentang pernikahan yang di Baduy dalam itu diusahakan di sisi menjodohkan untuk orang Baduy dalam. Seperti itu. Yang nyarinya itu orang tua itu Ini apa sih ini? diusahakan di lingkungan Baduy dalam. Diusahakan ya Pak. Tapi kalau misalnya emang nggak dapat orang Baduy dalam, kita bisa nyari sama orang Baduy luar. Ya orang Baduy dalamnya harus keluar. Seperti itu ya Pak ya. Berarti ibaratnya harus tetap terima sanksi ya Pak ya, kalau melanggar adat perkawinan dari Baduy dalam, begitu ya Pak bahasanya ya Pak ya. Kalau orang Baduy dalam kan kalau menikah kan cukup 1 kali, nggak ada sistem cerai. Siap. Bagaimana kalau misalkan jauh-jauh lah kira ya Pak, ini saya hanya bertanya, sampai sekarang ini tidak ada ya Pak ya seperti itu ya Pak, cekcok salah satu itu rumah tangga bercerai, nggak ada Pak ya? Kalau untuk sistem cekcok namanya keluarga ada, tapi kan sampai cara untuk cerai kan karena menyangkut untuk aturan dan diperbolehkan belum pernah ada. Nah, untuk cekcok kan namanya keluarga ada, tapi kan diselesaikan dengan sistem keluarga. Kalau untuk sistem keluarganya itu misalnya nih Pak, ada persoalan yang memang harus butuh pendampingan atau nasihat dari kepala suku nih Pak, itu bagaimana tuh Pak? Untuk mendampingnya itu jarosami itu bagian mendamping untuk nasihat masyarakat. Kan ada rapat tiap bulan, ada rapat bakal mengetahui aturan-aturan adat, pakaian harus seperti ini. Kan orang Baduy dalam kan pakaiannya pakai jamang kurung, pakai kepala putih dan pakai samping aros. Maaf, ini ada samping aros, ini disebutnya jamang kurung, ini kepala telekung namanya. Oh iya, nah saya baru tahu ya teman-teman kita ya. Oke. Lalu bagaimana untuk
warga yang sudah menikah, terutama nih Pak untuk kaum kita perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah, apakah ada perbedaan atau sama aja Pak? Untuk kegiatan selintas sehari-hari sih sama aja. Oh, tapi Paling untuk yang udah menikahnya lebih fokus untuk bertani, lebih gitu. fokus. Lebih Kalau fokus yang udah bertani yang ya. remaja-remaja kan lebih ya bertaninya agak kurang fokus. Untuk warga kan untuk banyak eksplorasi kok. Untuk sendiri di sini kepala rumah tangga mata pencariannya seperti apa tuh Pak? Pertamanya sini cocok tanam padi. Kita tanam Tanam padi. padi, tanam kencur, ada pisang, ada jahe, bisa dari tanaman duren atau pete kayak gitu. Rempah-rempah dan buahnya Pak ya. Lalu kayak seperti mau ikan atau daging Pak, itu bagaimana Pak? Kalau ikan itu kita bisa ambil dari sungai, Sungai yang tadi kita lewatin itu ada ikan ya Pak? ada Wah enak sekali ya Pak ya. Berarti tinggal jaring atau mancing. oh gitu siap. Baru sadar. Sehari-hari lebih sayur-sayuran, kadang kita sendiri ikan sayur. Ini kan tadi saya bahas tentang adat istiadat perkawinan. Berarti yang dapat saya ambil dari keterangan Akang itu memang diwajibkan tapi tidak dipaksa gitu ya Pak ya bahasanya. Dan siap menerima sanksi apabila ingin menikah dengan orang di luar dari suku Baduy Dalam gitu ya Pak ya. Tapi untuk kalau misalnya kita bahasa kita itu silaturahmi ya Pak ya, itu bisa ya Pak ya. Ada jumlah ada ketentuan waktunya Pak. Untuk kalau misalnya udah pindah keluar sih ya seperti kayak tamu, paling bisa semalam 2 malam kita pindah lagi keluar. Seperti ini ngobrol sama bapak dan ibu berkunjung tapi besoknya balik. Bagaimana kalau ada warga yang pernah nih Pak siap terima sanksi untuk keluar, terus setelah bertahun-tahun pikirannya berubah untuk kembali ke sini Pak, itu ada nggak Pak? Pernah kejadian nggak Pak? Kalau misalnya itu kan gini, kalau misalnya untuk orang Baduy Dalam, kalau misalnya emang mau pindah keluar itu kita harus ada pikir 2 kali pikiran, karena kan udah keluar kan harusnya kita jangan sampai ada kepikir kita mau balik lagi ke dalam, karena kan untuk secara proses mau balik lagi ke dalam itu rata-rata nggak ada diizinkan. Kita harus kita mau pindah keluar harus kita bulat gitu. Jangan sampai kita berpikir kita mau pindah lagi ke dalam. Oh, ibaratnya memang sudah tutup pintu ya Pak ya. Bagaimana dengan keyakinan kita budaya di sini Pak? Cara ibadahnya seperti apa itu Pak? Kalau untuk secara ibadah mah kami ada secara berdoa tiap hari pribadi, ada kita untuk bersama, ada bagian-bagian masing-masing keluarga. Disebutnya di sini apa Pak? Disebutnya mah kayak Islam tapi beda kata bahasa Sunda. Itu lebih ke namanya apa itu Pak? Siapa tahu teman-teman kita yang belum tahu bisa tahu. Namanya ini apa? Lebih ke bahasa Sunda, berdoa aja sih, berdoa untuk kesehatan masalah kita. Maksud saya yang tadi Akang kan sebelum ini teman-teman saya sudah tanya-tanya sedikit ya sama Akang Sapri. Yang tadi Akang sebutkan ke saya tuh apa namanya kan Selam Sundawitan. ya Selam Sundawitan itu biar dijelaskan sekarang. Selam Sundawitan itu seperti kayak berdoa aja meminta perlindungan kesehatan gitu ya, sama aja kita semua ya, cuman caranya aja juga berbeda. Iya betul Bapak. Ini Akang, ini aku lebih condong pengen tahu nih, kalau ada warga melakukan pelanggaran yang fatal di sini tuh pernah nggak? Pelanggaran yang fatalnya seperti apa dulu? Seperti misalnya kayak ada yang mencuri gitu, atau itu dulu lah bisa dikatakan gitu. Itu bagaimana Akang sanksi di sini Kang? Kalau secara mencuri, kalau yang lebih mengajukan paling kita punya teguran dari kepada
langsung Tapi tokoh kalau adat ya. misalnya emang pelanggarannya sekali dua kali dia melanggar, ada hukumnya di Kampung Ciolo, tempat perhukumannya namanya Kampung Ciolo. Kampung Cihulu. Cihulu. Hukuman untuk orang Baduy Dalamnya. Oh, tempat untuk menghukum di situ ya. Di situ dihadiri oleh Dari orang Baduy Dalamnya orang Baduy Dalam. diasingkan ke Kampung Ciolo. Oh, diasingkan. Diasingkan ke Ciolo, dihukum sekitar 40 hari. Selesai Dihukum itu 40 hari. nanti ditanya lagi sama oleh tokoh adatnya bahwa itu dia akan melakukan lagi, bisa ditarik lagi ke Baduy Dalam. Tapi dia nggak ada kesanggupan dia untuk bahwa nggak ngelakuin lagi, bisa tetap di situ. Tetap di situ. Itu kan ditanya langsung sama yang pelakunya. Tapi untuk sementara sekarang sih masih belum ada. Jauh-jauh ya. Berarti masih tetap Mencuri, punya kesadaran ya. Kejahatan belum ada. Jangan sampai apa ya. Jangan sampai. Cuman itu memang sanksi yang sudah dibuat seperti itu ya Pak ya. Akang maaf. Oh, begitu Akang. Lalu bagaimana untuk di sini kesehatannya Akang? Masalah kesehatan. Ini kan maaf Akang saya potong. Saya lihat kan ini kita asli sekali ya. Masih alam banget. Sepanjang jalan juga tadi saya lihat ada, benar atau tidaknya, ada tumbuh-tumbuhan herbal ya untuk obat gitu ya. Itu memang masih itu juga. Masih memang dari alam aja gitu, kayak misalkan demam atau batuk masih pakai tumbuh-tumbuhan kayak gitu Akang. Kalau masalah demam, bisa kami kalau sakit batuk atau panas, bisa ambil dari tumbuhan. Ada dari Gitu. dari daun-daun, Oh gitu. banyak obat-obat. Lalu untuk kalau jauh-jauh kiranya nih Akang ya, bagaimana yang punya penyakit serius nih, yang memang harus ditangani oleh tim medis Untuk sementara yang sekarang ahli gitu ya? yang di Baduy Dalam ya sebenarnya masih belum ada sih. Yang paling parah paling patah tulang. Tapi patah tulang itu ada bagian untuk ngurusnya di Baduy Dalam yang menangani. Namanya apa tuh? Bisa dikatakan dokter untuk patah tulang. Tapi kalau di sana beda namanya, ya penolong patah tulang aja. Penolong patah tulang ya. Tadi Akang bilang tadi bengkel tulang. Bengkel tulang teman-teman kalau dibilang di sini gitu ya. Unik tapi memang seperti itu ya Pak Akang ya. Ini kita cerita untuk Baduy Dalam. Bagaimana dengan Baduy luar Akang? Sama prosesnya? Kalau Baduy luar Atau ada sama perbedaan juga. sedikit? Paling perbedaannya sih kalau Baduy luar ya kalau misalkan dia bisa keluar. Kalau orang Baduy Dalam kan untuk perjalanan dari Baduy Dalam keluar kan lumayan gitu kan. Ditangani karena di Baduy Dalam. Oh. Ini Akang satu lagi saya bertanya ya. Sebelum kita akhiri, bagaimana untuk pendidikan anak-anak di Baduy Dalam dan Baduy luar ini? Baduy Dalam dulu nih Akang. Kalau Baduy Dalam ya untuk anak-anak sekitar umur 1 tahun 12 tahun ya, sama ibu bapaknya diajarkan bertanam. Untuk bertambah. Bertanam harus bagaimana, dan artinya harus seperti apa. Bagaimana kalau untuk kayak membaca, menulis, ya kan menghitung, begitu Akang? Kalau untuk menghitung itu diajarkan dengan ibu bapaknya. Apakah di sini pernah ada sukarelawan gitu untuk membantu seperti itu gitu Akang? Untuk itu kami mengusahakan di Baduy Dalam untuk itu. Soalnya kan kalau untuk secara baca kami kan tidak diharuskan. Kalau ngepostnya di mana bang? Pos. Karena kan pendamping. Ntar kalau udah abang ini udah selesai, kakaknya selesai ntar di pos. Biar saya kasih instruksi. Secara Ntar. berada sesuai dengan Oke. 3. Banyak sekali Akang informasi-informasi yang sudah saya tahu dari Akang nih ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman nih? Ada nggak dari ini teman saya, Hani, Ere dan juga yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan ke Akang. Siap ya Akang ya untuk kita tanya-tanya supaya lebih mengenali aja gitu. Silakan. Atau salah satu teman misalnya mau mau bisa ke Akang Sapri atau ke ini Sarip atau Boleh. para Sani. warga suku asli Baduy ini bisa
Oh, ini ada ketua perkumpulan kita mau bertanya nih, mari Bapak. Oke, terima kasih Kang. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Cuman saya terkagum-kagum dengan tradisi yang ada di sini, Kang ya, Kang Safri ya. Oh, boleh maaf, akan kasih tempat Punten, untuk Bang duduk ya Kang. Ya. Saya kagum sekali dengan tradisi yang ada di sini. Sepertinya Iya, betul. sangat alami ya. Natural, iya. Ya, saya lihat tadi sepanjang jalan dengan warga dengan anak-anak ini sehat semua ya. Betul. Nggak perlu kosmetik, kan nggak perlu minyak wangi, itu udah cantik semua. Yang kita datang aja kayaknya kalah ini. Ini luar biasa. Apa nih? Apa khasiat yang ciri khas gitu ya. ciri-ciri khas yang mungkin sering dilakukan baik kaum perempuannya atau laki-lakinya sehingga memiliki tubuh dan fisik yang sehat itu gimana menjaganya, Oh stamina-nya iya, seperti itu itu. penting juga itu. Siapa Apakah tahu dari akan faktor makanan, apakah seperti apa, mohon dijelaskan apa spirit gitu. dia, Ya. apa dari dalam gitu kan. Betul. Kalau untuk kami yang orang baru dalam, untuk makanan dari itu padi gogo biasanya. Untuk Oke. sehari makan padi gogo itu beda dari padi yang lainnya. Padi yang Kami lainnya. tanam sendiri, kita makan sendiri, itu padi gogo kan nggak boleh dijual belikan. Oh, Kita gitu. buat makan sehari-hari kami, Oh. buat acara-acaranya adat. Padinya padi gogo yang panennya setahun sekali. Oh, oke. Nah, untuk tradisi sendiri, Kang Punten mau tanya untuk misalnya apakah kaum laki-laki dengan kaum perempuan itu kalau siang apakah bertani, apakah seperti apa gitu kan? Punten nanya. Untuk siangnya kami kalau udah berkeluarga diwajibkan bertani. Bertani Siang, ya, oke. bareng-bareng gitu. Ya, kalau Ladang, perempuannya perempuan dan lakinya kita bareng-bareng bertani. Di ladang Di bertani ladang. gitu ya. Apa aja sih yang di hasil pertanian asli dari Baduy itu selain dari beras tadi ya, Kang ya? Apakah ada seperti saya lihat kan kalau di luar Baduy itu sendiri ada yang jual madu, itu seperti apa aja sih sumber-sumber yang bisa menjadi penghasilan saudara-saudara kita di Baduy itu? Kalau penghasilan untuk yang tadi bisa dijual kan itu pisang bisa dijual, anggur, ada Duren ya, teh itu bisa dijual. bisa dijual. Penghasilan dari kami. sama souvenir ini tadi akan punten ya kan. Ada dari ini Pak, ada tas koja kayak gini. Oh, itu tas Oh, koja. bagus Tas ya. koja ya. Ini terbuat dari bahan apa Ini ini? Kang? terbuat dari kulit kayu, namanya kayu torok. Oh, maaf saya Oh, pegang. Oh, kulit kayu ini ya. kulit kayu ya. Dikeringkan dulu dari kayu. Ini dipasarkan langsung atau memang sudah ada yang menampung kemudian dipasarkan gitu semacam itu kan? Biasanya aku lalu dibikin di sana, tapi kalau misalnya ada yang untuk pendatang kita jual gitu. Oh, oke. Kalau untuk gotong royong seperti apa misalnya, ini kan rumahnya bagus-bagus ya. Menurut saya klasik dan natural sekali dengan lingkungannya ya. Dan nyaman ya. Nyaman banget gitu. Tiap kali ya. Apakah buatan rumah ini secara gotong royong dari warga yang sebelah sini dengan warga Tetangga sini ya. atau memang dalam satu keluarga aja itu Kang? Iya. Kalau untuk bikin rumah, kalau kami ini gotong royong. Gotong royong ya sifatnya ya. Baik. Kampung, misalnya buka rumah, kita kami dikumpulkan, warga kita gotong royong. Satu kampung itu ya. Untuk satu rumah itu sendiri biasanya satu keluarga aja ya gitu ya. Apa mungkin lebih dari yang sudah menikah atau khusus yang belum menikah aja? Maksud saya gini, apakah khusus yang dibikinkan itu yang sudah menikah atau belum menikah gitu ya? Kalau rumah itu ada yang satu keluarga, ada yang dua keluarga. Oh, baik. Sementara kalau misalnya kita baru nikah, kita berarti kita ikut sama orang tua. Oke. Udah setahun atau 2 tahun kita baru bikin rumah lagi. Beramai-ramai gitu ya, kayak gotong royong seperti itu tadi ya yang dibuatkan ya. Sehari bisa bikin 20 rumah. Yang bikinnya kan yang bantu-bantu ratusan orang. Ratusan orang rame gotong royong ya. Jadi kekeluargaan kerabat itu sangat erat sekali ya di sini ya, Kang ya, luar biasa.
Nah inilah teman-teman, mungkin kita bisa contoh di luar sana Betul. yang ada di Baduy ini yang seperti kita lihat, seperti gotong royongnya, Tenggang kekeluarganya, rasa, kekeluargaan. makanan yang sehat itu luar biasa menjadi motivasi kita di luar sana ya, sehingga kita menjadi lebih menghargai lingkungan seperti itu, lingkungan, kemudian adat istiadat ya, seperti itu ya Kang ya. Oke, mungkin dari Tere silakan, ada pertanyaan Tere. Oke, gimana Tere? Bukanya maskernya boleh. Izin bertanya ya Kang. Maaf, agak maju Nah, gimana biar gimana? kelihatan. Di sini kan tadi ada pelanggaran fatal ya Pak. Di sini ada selain mencuri itu ada nggak sih Pak pelanggaran yang fatal? Kan kalau tadi kan mencuri itu kena teguran. Ada nggak? Kalau pelanggaran mah namanya sifatnya manusiawi ada, tapi kan tergantung pelanggarannya dulu. Kalau pelanggaran itu kan Pelanggaran kalau ya. yang berat bisa kena hukuman, tapi yang secara ringan bisa kena teguran secara dari jaroknya. Adat gitu ya. Ya, tergantung pelanggarannya dulu. Kalau misalnya orang baru dalam naik kendaraan itu berat untuk orang baru dalam, bisa kena hukuman. Itu pelanggaran 40-an, berat ya. paling berat. Kenapa itu? Akan kalau boleh tahu kita kan Itu udah aturan adatnya. memang dari sana ya, dari leluhur sesuatu kami diperbolehkan naik kendaraan. Nah, baik. Tentunya lebih sehat lagi ya kalau olahraga jalan gitu ya Kang ya. Oke. Mungkin bentuk menjaga adat dan kultur itu sehingga terjadi tidak diperbolehkan hal-hal yang sifatnya menjadikan malas gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Ada lagi mungkin Tere? Silakan. Hani atau yang mau bertanya? Atau mungkin Hani? Saya rasa ada teman-teman yang mau bertanya ini. Silahkan teman-teman. Dea mungkin ada yang bertanya. Wah, boleh. Dari Tere, apa Tere? Itu kan tadi katanya ikan itu bisa dicari di sungai ya Pak. Kalau kira-kira nggak ada ikan di sungai itu gimana? Kalau ikan itu di sungai pasti ada, nggak bakalan nggak ada. Tapi dapat atau tidaknya tergantung. Untuk usahanya. Kalau usahanya kalau misalnya kita fokus usaha di sungai, tapi kita dapat. Tapi kan cuma bentar doang nggak dapat. Ada di sungai. Oke. Ada lagi mungkin? Saya lihat di sini ada Kang Maaf, punten dengan Kang siapa? Anas. Kang Anas dengan Kang Ada Kang Sarip, Kang Sarip, ada Sanip. Kang Sanif ya. Itu luar biasa sehat banget. Usianya mungkin jauh di atas kita ya teman-teman ya. Ini tapi udah luar biasa sehat banget gitu. Kelihatan masih nggak sesuai umur. Iya, karena tampak segar gitu ya. Benar. Ini salah satu contoh juga hidup sehat itu penting teman-teman ya. Kemudian pernah nggak terjadi sesuatu yang sifatnya pelanggaran berat, contohnya pelanggaran seperti pencurian, kemudian melanggar adat, kemudian sampai sifatnya berantem ribut begitu ya. Nah, itu kemudian ada suatu hukuman ya, atau apa namanya, apa sih kalau kita melanggar itu? Sanksi. Oke. Sanksi itu, apakah sanksi itu dilakukan di tempat perkara atau memang ada tempatnya tersendiri untuk mendapatkan sanksi itu? Kalau untuk sistem berantem untuk orang berdalam ya. Ya, Untuk orang berdalam belum pernah ada. baik. Tentram sekali ya teman-teman ya. Belum pernah. Tapi kalau untuk itu selisih paham, ada, tapi sedikit diselesaikan dengan Secara secara kekeluargaan, musyawarah gitu ya. Tadi mungkin bisa, iya betul. Tadi mungkin kalau yang dari ini bisa saya ingatkan kembali, ada tempatnya Pak Ali. Itu Baik. tadi namanya apa? Kampung Culu. Kampung Cihulu. Nah di Oh, tempat ya. itulah orang yang melanggar, Berat, ya diasingkan bahasanya ya, dikeluarkan di Kampung Culu, Ah, kisarannya dihukum selama 40 hari. 40 hari. 40 hari ya. Itu atas perintah dari tokoh adat ya. Gitu. Oke. Ada lagi Pak Ali? Rata-rata usia untuk menikah di sini berapa Kang? Punten. Untuk orang baru dalam diwajibkan untuk menikah umur 18 ke atas. 18 tahun ke atas ya, luar biasa. Jadi
ini masuk di ranah kita juga ya. Betul. Untuk usia pernikahan itu Progres memang ada pemerintah. ya, memang ada batasnya, ketentuannya ya. 18. Kalau punten Kang, kalau untuk yang sesepuh di sini sampai usianya berapa kan rata-rata? Kalau Di dalam itu sekitar 120. 120 tahun. Wow. Luar biasa Biasa ya. ke kebun ya. Itu suatu kebanggaan loh. Sampai 120 tahun teman-teman ada. Luar biasa teman-teman. Tuh teman-teman 120 tahun loh. 120 tahun sampai usia sesepuh ya. Karena makanan sehat Makanan dan sehat. juga menjaga pola hidup sehat itu teman-teman. Jadi itu penting sekali. Setuju sekali. Mungkin cukup sih dari saya, mungkin dari Tere, dari Hani kayaknya mau bertanya sepertinya. Mungkin mau nanya Akang gimana, udah masih single atau apa? Ini kan masih gadis semua. Kita santai aja Kang. Berkeluarga. Berkeluarga ya Kang ya. Anak 3. Wah, Oh, luar gak biasa. kelihatan tapi ya Kang ya. Pantas kamu merhatiin terus tadi. Saya juga udah 30 lebih. Iya, 30 lebih ya? iya, betul kan. 33. 33. Kalau Akang berapa? Iya, untuk Hah? 56. Hah? 56? Pak, 56 Pak. Kakak kalau Bapak? 40. 40. Baik kalau kakak? 33. 33 tahun. Oh, untuk oke. Pak Ali, Seumuran ya. Pai, Kalau saya sendiri masih junior. Masih di bawah umurnya Akang ini. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih Akang ya senang banget atas Akang. waktunya. Baik kesempatannya. sekali kami dan senang banget ya kita bisa diterima di masyarakat dan juga Akang juga dengan senang hati ya menerima merespon pertanyaan-pertanyaan kami ya. Pertanyaan di mana ini untuk juga kita publikasikan, kita beritahukan, informasikan kepada teman-teman di luar sana supaya lebih paham bahwa hukum adat istiadat kampung tertentu itu memang belum memang masih sifatnya intens ya Pak Ali ya, dimana tidak bisa tersentuh oleh pemerintah, tapi semua itu tetap sesuai dengan ajaran keadilan dan kebenaran. Kalau itu di kampung itu ada di sini ada Kokolot. Sudah Pak Ali? Kampung yang tadi. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima Mungkin kasih. dari saya itu aja. Akang, terima Makasih kasih Akang banyak. ya, Mohon makasih maaf. Akang. Sehat selalu. Betul. Paling Sehat kota selalu. jadi cuci mata. Iya. Nanti sampai ketemu untuk lain waktu ya Pak ya. Sehat selalu. Saya senang sekali, bahagia bertemu dengan keluarga saya yang ada di sini Pak ya. Kita mau jadi keluarga nih Pak ya. Aku juga sama sebagai untuk orang Bali dalam bisa datang untuk ke sini, aku senang sekali. Ya, terima kasih Kang. Terima kasih. Mungkin itu aja teman-teman. Silahkan Mbak. Ya, itu aja. Sekian dan terima kasih. Bye. Bye, terima kasih. Dadah. Oke, yuk.